Hai, apa kabar kalian semua, sahabat kaca hitam dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas sebuah rumah sakit berhantu ya. Warga Mojokerto dan Sidoarjo berbondong-bondong ke Jalan Gajah Mada, berharap menyaksikan gedung tua angker di sana secara langsung. Aksi ini menyusul kabar adanya tim medis dari dunia lain yang menolong proses persalinan seorang ibu dari Dawar Blandong. Yang pasti, Mojokerto digegerkan kabar keangkeran bekas rumah sakit yang kini sudah kosong melompong. Gedung yang lusuh tak terurus itu jadi terlantar dan tampak menyeramkan meski berada di tengah kota. Katanya, ada orang melahirkan di sini, padahal rumah sakit ini sudah kosong sejak lama. Kejadian mistis ini konon benar-benar nyata dan membuat geger masyarakat Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang ibu muda menjalani persalinan di bekas rumah sakit yang kini dalam keadaan kosong melompong. Benarkah ia ditolong hantu? Mari kita simak. Ibu muda yang mengalami kejadian mistis itu adalah si Fatmi. Dia warga Dusun Suruh Kidul, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Dia dan suaminya Suroso yang umurnya 23 tahun tak menduga kalau yang menolong persalinan bayi mereka adalah sosok-sosok hantu berwujud perawat dan dokter. Jadi menurut keterangan orang tua Fatmi, kejadian itu benar dan sama sekali tidak disangka-sangka lah. Memang agak aneh lah kejadiannya, karena bisa dibantu oleh setan gitu kan. Jadi kata ibunya nih, kami sekeluarga sebenarnya senang ya, cucu saya lahir selamat meski persalinannya di bekas rumah sakit umum yang sudah kosong. Ya alhamdulillah lahir selamat dan tidak kurang sesuatu apapun, ujar Sumiati, ibu kandung dari si Fatmi tadi ya. Jadi pasangan ini, si Suroso dan Fatmi, udah pergi dari rumah sakit karena takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka. Di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu, menurut Sumiati tak ada tanda-tanda kelainan pada Fatmi. Anak tunggalnya itu sebelum maupun sesudah melahirkan, proses perjalinannya sangat cepat. Cuma ada satu hal ini, hanya ari-arinya ada yang nggak ada. Karena saat tahu rumah sakit umum kota Mojokerto itu sudah kosong lama, si Suroso, si suaminya, buru-buru membawa istri dan bayinya pulang ke rumah. Seperti itulah kata si Sumiati, buru-buru orang itu karena udah ketahuan juga kosong rumah sakit ini sama si Suroso kan. Jadi mula-mula Fatmi mengalami kesakitan pada perutnya lah, seakan-akan mau buang air besar dia kan, seakan-akan mau buang besar karena saking sakitnya. Jadi melihat anaknya ini meringis menahan sakit akibat kandungan yang sudah 9 bulan, si Sumiati menyuruh si Suroso, mantunya, untuk segera berkemas mengantarkan Fatmi ke rumah sakit. Jadi si suaminya ini menyusun barang lah, berkemas-kemas lah, dimasukkannya lah barang-barang yang sekiranya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, dimasukkannya lah. Seperti ikan sarung panjang lah ya, baju bayi, purita, dan semua lah berhubungan dengan anak bayi dan ibu lah ya. Udah termasuk suami siaga lah si Suroso ini. Suroso pun membonceng Fatmi menuju rumah sakit Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor. Di desa Kupang di bawah sana sebenarnya adanya bidan. Di desa Kupang di bawah desa mereka ada seorang bidan katanya. Tapi mereka nggak mampu untuk membayar. Jadi
Mereka berharap program jam persal, jaminan persalinan, berharap pada program inilah mereka, makanya mereka bawa ke rumah sakit agar bisa gratis meskipun nantinya dioperasi, dan adanya hanya di rumah sakit umum di kota. Begitulah penjelasan mamaknya si Pak tadi, si Sumiati ya, yang sehari-hari membuka warung kopi di pinggir hutan jati dusun Suruh Kidul. Ya, agak terpelosok juga orangnya ya. Jadi saat itu selepas pukul 19.30, pasangan Suroso dan Pak Mi tiba di pelataran rumah sakit umum daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo di kota Mojokerto. Setelah memarkirkan kendaraannya, Suroso pun menuntun istrinya yang masih merintih menahan sakit perutnya tadi karena ingin melahirkan. Mereka berjalan menuju ruang UGD di sisi kanan rumah sakit tersebut. Jadi di ruangan itu mereka ditemui dua orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso pun lantas menyampaikan kepada perawat itu kalau istrinya akan melahirkan. "Sus, tolong dulu, istriku mau melahirkan ini. Agak diaturlah dulu di mana." Mungkin gitulah ceritanya kan si Suroso ini. Jadi ini cerita dari mamaknya si Pak Mi atau mertuanya si Suroso. Kayak gila bilang. Kata anak saya, seketika perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Pak Mi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Pak Mi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit itu, ujar Sumiati. Dia menirukan cerita si Suroso ya, karena si Suroso yang menceritakan pada si Sumiati. Jadi si Suroso ini pun tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruang persalinan. Namun, sesampainya di sana, hanya Patmi dan dua perawat tadi yang boleh masuk. Si Suroso disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Oh, ini wajar lah, itu masih suami nggak boleh ikut ke dalam persalinan, ke kamar, dilarang dokter itu sekarang. Jadi sendirianlah dia di luar ruangan itu kan. Si Suroso memutuskan untuk keluar minum kopi di warung sebelah timur rumah sakit tersebut. Jadi mau minum kopi lah dia. Sampailah dia di warung. Dia pun memesan kopi panas dan berjaga agar tidak mengantuk. Jadi dalam menunggu kelahiran anak pertamanya, sambil minum kopi lah dia kan, menikmati kopi ini kan di seruput-seruputnya. Suroso ditanya pemilik warung itulah. Jadi gila ceritanya. "Mas, dari mana mas? Kok saya belum pernah lihat mas sebelumnya?" "Oh, saya dari dusun atas pak," jawab si Suroso itulah kan. "Saya sedang menunggui istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu," katanya lah. Gitulah cerita si Suroso kan. Jadi langsung heran lah penjual kopi ini kan, rumah sakit yang mana? Jadi langsung dijelaskan si Suroso lah lagi kalau dia sedang menunggu istrinya melahirkan di rumah sakit yang di sebelah warung itu. Seketika wajah pemilik warung terlihat tegang lah dia kan, lantas menyampaikan pada Suroso kalau rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak 3 bulan sebelumnya. Sekarang rumah sakit itu sudah pindah ke Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada lagi. Merinding aku, kaget lah ya kan, kaget lah si Suroso. Merinding aku. Cepatlah dia membayar minuman kopi. "Nah pak, aku mau pikir dulu sama istriku," begitu lah kira-kira kan. Lantas sambil lari dia masuk ke dalam rumah sakit saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Pak Mi ke ruang persalinan itu. Keadaan jalannya sekarang gelap dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Kalau apa kayak gitu, nggak tahu lagi lah. Jadi sampailah si Suroso ini di ruang persalinan tempat istrinya tadi atau si Patmi itu berada kan. Jadi sebelum membuka pintu, matanya sempat sekilas melirik tulisan di atas ruangan itu, dan saat dibacanya ternyata tulisannya kamar mayat. Astagfirullah, merinding. Dia melihat itu pun langsung
apalah dia pucat ya kan, hilang keberaniannya memikirkan nasib istri dan anaknya kan. Jadi nggak mengetuk lagi dia. Tanpa mengetuk, seketika ia buka pintu ruangan tersebut, wah nggak ada lagi pikirannya, pokoknya istriku di mana. Dia mendapati istrinya itu memang sedang tertidur memeluk seorang bayi. Baru dibangunkannya oleh istrinya kan, bangunkannya, mama bangun mah. Kemudian diceritakannya kalau mereka telah masuk ke rumah sakit yang salah gitu. Mendengar penuturan si Suroso, Patni pun lantas beranjak turun dari tempat tidur. Langsung digendongnya lah bayinya itu kan, dan cepat-cepat mereka keluar dari ruangan tersebut. Wow. Sesampainya di parkiran, si Suroso segera memacu motornya menuju rumah mertuanya di dusun Suruh Kidul tadi. Jadi langsung ke rumah mertuanya orang itu kan. Saat mereka sampai di dusun Suruh Kidul, rumah mertuanya tadi sekitar jam 10:30 malam, bersama bayi yang udah digendong-gendongnya itu ya. Si Patmi pun menceritakan kalau saat melahirkan dia memang merasa aneh gitu. Apalagi setelah dokternya datang, kontan rasa sakit Patmi saat itu hilang katanya. Jadi sakit itu hilang saat dokternya datang, gitulah ceritanya kan. Jadi dia pun melahirkan bayi tersebut tanpa rasa sakit sedikit pun. Nah kayak gitulah cerita si Sumiati kan. Anehnya lagi, sesaat setelah bayinya keluar bersama dengan ari-arinya, mata si Patmi kan, sekarang kita operasi kan agak berkunang-kunang masuk mata kan, atau ngantuk lah karena waktu itu kan, tertidurlah dia. Namun sebelum matanya benar-benar tertidur, masih sempat dia melihat si dokter ini yang menangani persalinannya memegang ari-arinya itu dan dimasukkannya ke mulutnya gini, dimakan. Ampun aku. Memanglah dokter hantu. Oke, sekian dulu cerita misteri kali ini, atau cerita horor tentang rumah sakit angker yang ada di Mojokerto ya. Ada yang bilang cerita ini nyata, ada yang bilang cerita ini juga hoax. Jadi buat kamu yang beranggapan ini hoax, silahkan berkomentar di bawah. Dan kamu yang beranggapan di Jakarta yang beranggapan ini benar-benar terjadi di Mojokerto, tolong tulis komentar di bawah biar kita bahas sama-sama ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Karena selalu ada kisah di balik sebuah cerita. Welcome to Kaca Hitam.